Ya sini aja Pak. Istighfar Gus, istighfar. Istighfar Gus, bukan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Kita belum move on ya dari persidangan Aji kemarin ya. Waktu Mang Agus dijadikan saksi gitu kan. Ada banyak hal yang menarik sebetulnya yang terjadi di situ gitu. Salah satunya tadi disuruh istighfar malah takbir ya. Kemudian dicuekin juga ya. Ya, terus nangisnya, aduh, nangisnya lebay gitu kan. Ini bertolak belakang dan ini kontras sekali sebetulnya dengan apa yang terjadi dulu waktu di podcastnya Bang Densu. Di video saya sebelumnya itu ada membahas ya. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Jadi menarik sebetulnya kita saksikan sebetulnya video waktu Agus nangis gitu kan di persidangan. Ini ada videonya. Gus, kenapa kamu gak bilang hukum yang berat Gus? Kenapa enggak? Hukum Keras ngomong Gus, teriak Gus. keras Gus, lebih keras lagi Gus. Lebih keras Gus. Keras Gus. Lebih keras Gus, lebih keras. Elmi, masuk Elmi. Lebih keras. Lebih keras Gus. Lebih keras dong. Kasih hukuman seberat-beratnya gitu Gus. Ekspresinya juga. Allah. Istighfar Gus, bukan takbir. Istighfar tuh ya. Istighfar Gus, istighfar. Sabar. Ini baru diproses. Udah, kamu cukup berdoa, mudah-mudahan hari ini keputusan yang setimpal ya. Udah, jangan nangis. Oke. Udah. Dan Wawa bilang Ya. katanya kuat. Udah. Kuat Wawa kuat. Sekarang udah diproses. Kuat Wawa kuat ya. Oh langsung teriak. Mudah-mudahan hakim mengabulkan apa yang jadi tuntutan jaksa ya. Ya. Udah. Sedih boleh. Jangan berlebihan ya. tuh. Nangis boleh, jangan berlebihan. Sabar ya, sabar. Nangis boleh, jangan berlebihan. Saya penasaran dibisikin apa gitu kan, tiba-tiba langsung istighfar begitu ya, karena kita tahu sendiri timnya itu keren ya, tim Parat Abbas itu keren ya, keren, ada yang membikin ini, ada yang menenangkan, nanti Gus Agus juga mau disuruh gitu ya, Gus lebih keras Gus gitu kan, Gus lebih keras Gus gitu, mau aja. Itu yang terjadi ya. Kita lanjutin sebetulnya pernyataan dari pengacaranya si Aji nih ya, menanggapi kronologi kenapa Aji bisa setega itu menyiramkan air keras ke muka Agus yang cakep itu gitu ya. Ini keterangan dari kuasa hukumnya si Aji. Tapi sakit hatinya ini memang sampai benar-benar harus sakit sampai akhirnya menyiram tuh. Ya, kenapa sih Bang? Ya Boleh kalau keterangan dari Aji langsung, maka dia merasakan apa namanya seperti Intimidasi. Bisa mungkin perasaan yang kurang akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang akhirnya menimbulkan perbuatan tersebut. Nah tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Aji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai ada mengenai matanya, nah itu kan nanti akan dalam kita akan sesuaikan keterangan Aji langsung beserta dengan dakwaan jaksa yang hari setelah dibaca. Iya, yang dibantah itu kan tadi kata-kata yang disampaikan oleh Agus pada saat itu kan tidak sesuai, tidak lengkap lah. Saya bisa sebutkan di sini. Boleh Bang, tidak apa-apa. Itu ada kata tai, anjing, bangsat tuh, gak becus, pulang sana. Ini bukan kata saya ya, tapi di dokumen perkara. Kata-kata itu dilontarkan oleh Agus kepada Aji. Ya. Itu menurut dokumen BAP yang disampaikan Agus kepada penyidik atau Aji kepada penyidik? Itu dokumen yang disampaikan dari Aji kepada penyidik
dan langsung ditranskrip ditaruh pada dakwaan jaksa. Nah itu yang akhirnya saya coba, mungkin siapa yang tidak tergoncang gitu kan melihat akhirnya dari perlakuan yang dia lakukan itu mengakibatkan seperti tadi ya. Karena saya juga baru melihat sepertinya dalam satu momen bersama ini baru ini antara Haji dengan Agus kan setelah kejadian itu kan. Karena kan sebelumnya mereka tidak pernah bertemu lagi. Saya lihat tadi juga Haji agak sedikit tergetar gitu ya kan, agak dekat sama saya kan. Ya nyesel lah, pasti nyesel lah. Juga melihat kondisi Agus. Jadi kalau secara pribadi ya sangat nyesel. Kalau penyesalan sangat nyesel itu berulang-ulang saya sampaikan. Dia sangat iya, jadi ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi Agus pada saat BAP itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pasti itu. Karena yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah lampiran dokumen resmi perkara yang ada. Jadi bukannya saya mengarang-arang, tapi memang itu semua adalah lampiran resmi yang saya sampaikan dan saya sebagai kuasa hukum dari Haji ini berkewajiban untuk menguruskan itu. Karena kan kejadian percekcokan itu di tanggal 31 Agustus. Proses Agustus, September itu ada 3 bulan ya. Tanggal 1 September. Nah, apa yang akhirnya mengakibatkan Haji melakukan itu? Kalau dalam BAP yang saya pelajari dan dalam dakwaan itu kan ada kata-kata yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Intinya kalau saya menilai itu adalah bentuk intimidasi seorang atasan kepada anak buah di tempat kerja, apalagi Haji pada saat itu masih di dalam proses training, harusnya kan dibina. Nah itu tadi kita gali bagaimana Agus ketika sebagai atasan sebuah restoran itu melihat kesalahan yang dilakukan oleh anak buah itu seperti apa cara dia mengetrit atau dia memberikan bimbingan. Tapi kan tadi ada kata-kata yang sangat tidak pantas disampaikan. Mungkin kalau saya secara pribadi diperlakukan seperti itu juga dia melakukan hal perlawanan gitu. Walaupun saya nggak se-ekstrim akan menyiram air keras ya, tapi saya juga akan menjaga martabat saya sebagai manusia. Haji menganggap sebenarnya pemantik percekcokan di tanggal 31 Agustus itu ya itu diakibatkan karena tadi kemarahan Agus terhadap Haji. Jadi ada kesalahan order tadi customer yang akhirnya ditegur oleh Agus gitu kan. Nah Haji ingin memastikan itu orderannya ke customer tapi ditahan oleh Agus, seakan-akan Haji ini akan marah ke customer, padahal bukan untuk marah-marah customer, tapi untuk memastikan apa orderannya gitu kan. Tapi di situ Agus seakan-akan memang sudah menganggap bahwa Haji akan marah-marah dengan customer itu. Nah itu yang akhirnya menimbulkan percekcokan tadi. Jadi kalau saya berdasarkan, sekali lagi, saya berdasarkan dokumen BAP dan perkara dan dakwaan yang ada, sepertinya pemantiknya memang percekcokan tadi diakibatkan oleh Agus. Terlepas dari setelah tanggal 1 September ada penyiraman itu ya, tapi kita mundur tanggal 31 itu. Nah, begitu ya. Jadi tidak akan terjadi apa-apa sebenarnya kalau perkataan, perbuatan itu baik gitu, apalagi atasan ke bawahan ya. Dan itu tidak akan terjadi mungkin ya kalau itu hanya terjadi sekali atau 2 kali lah ya. Jadi kesabaran Haji mungkin si Agus lupa bahwa Haji juga manusia yang punya mungkin keterbatasan gitu kan, untuk sabar, untuk menerima gitu omelan, cacian mungkin yang dialami oleh si Haji begitu ya. Tapi dalam video saya sebelum juga saya sampaikan ya, seharusnya si Haji bukan mata begitu ya, tapi mulut. Karena yang masalah itu adalah mulutnya. Ya Allah, saat ini aku hanya butuh kun payakun darimu. Kuatkan hati ini, kuatkan diri ini untuk menerima cobaan yang kau turunkan kepadaku. Ah itu muka si Haji sebetulnya ya. Muka si Haji kayaknya kalau kita lihat sekilas sih ya mungkin polos juga ya. Dan saya rasa siapapun mungkin tidak akan menerima ketika seperti yang dibilang pengacaranya tadi, ketika udah menyangkut harkat martabat seorang laki-laki begitu kan. Dan mungkin ya karena begini sebetulnya ya, yang kita dengar sekarang juga bisa dibayangkan bagaimana situasi yang terjadi dulu waktu Haji begitu ya. Kita saja mendengar apa yang disampaikan Agus ini gergetan begitu ya. Kadang Flying Fit ini keren ya. Dia di sana berbicara apa, di sebelah yang di tempat lain juga berbicara apa itu. Terus ngedramanya itu drama banget gitu loh ya. Dramanya ngedrama banget gitu ya. Nanti kalau datang keluarganya boleh ya. Ya, dia siap datang, dia siap terima. Programnya kalau misalnya mau berdanai atau mau membantu dia. Ya. Ya. Sehat ya. Silakan Bu.
Si wow ya, mana istrinya nih? Apa di desa sudah keluar tentunya saksinya. Tria, ekspresinya kurang main Gus, kurang masuk ekspresinya. Baik, siap. Saksi Elmi. Oh berarti Ilmi di luar ya. Oh, dicuekin suaminya Ilmi. Udah kamu cukup berdoa, mudah-mudahan setimbang ya. Udah jangan nangis, jangan nangis. Oke. Udah. Kan bawa bilang katanya kuat. Ya udah kalau kuat jangan nangis. Ya. Udah kalau kuat jangan Sekarang nangis. jadi proses, kamu tinggal berdoa. Mudah-mudahan hakim mengabulkan apa yang jadi tujuan jaksa ya. Ya. Udah. Ih, boleh ada pergian ya. Udah sabar. Sabar ya, sabar. Jadi mungkin yang dibisikin, istighfar bukan takbir. Istighfar gitu, bukan takbir gitu. Dan ada momen yang aneh juga sebetulnya. Ini wartawan kok jeli sekali begitu kan melihat ini. Coba Anda dan kita nilai bersama kenapa ini bisa terjadi. Lihat apa gitu kan, kayak orang merhatiin gitu ya. Loh, siapa ini gitu kan? Kayak ngeliat ya. Tuh siapa tuh? Gitu. Tuh siapa gitu. Lihat apa sih gitu ya. Caranya kan kayak orang buta itu kan begini. Karena dia memfokuskan di telinga. Nah itu yang terjadi ya sebetulnya. Masih percaya Anda kalau Anda bisa melihat? Pasti percaya, dan percayalah ya. Ayolah percaya ya. Tapi yang tidak jauh lebih keren ya dan lebih lucu juga ya, ini pernyataan dari pengacaranya yang mengatakan bahwa ini menghilangkan ketampanan begitu kan dari si Agus gitu kan. Ini dia pernyataan dari Bang Farad. Tujuannya muka supaya Agus ini jelek. Mungkin dia lihat Agus ini ganteng kali. Oke, kau ganteng nggak dulu? Kamu ganteng nggak dulu? Ganteng nggak? Ganteng Agus kan? Sekarang masih ganteng. Masih ganteng tuh. Kalau Agus sih maunya dia dihukum mati. Istri ditanya. Berat. Kalau perlu buta dengan buta juga. Ya Gus, kita gitu Gus. Nah, itu luar biasa. Dapat nasi bungkus nih. Ayan. Kalau nggak dapat. Sorry ya. Akhirnya hari ini Gus, Agus dapat, harusnya waktu kamu operasi hari ini hari Senin, tapi saya tunda. Kenapa ini lebih penting dulu Gus? Karena kalau Agus operasi hari ini butuh waktu 1 bulan penyembuhannya, berarti persidangan itu tertunda.
Nah, jadi dokter mengatakan silakan utamakan Iya, dulu iya. itu karena operasi ini masih bisa ditunda Iya. dalam 1 minggu. Lagi ke Singapura udah bisa. Jadi Agus hari ini akan bertemu langsung dengan Haji. Nah, saya nggak tahu apakah jaksa ini akan menghadirkan di sini atau melalui virtual, Account. melalui Zoom ya. Tapi biar bagaimanapun Agus utarakan apa kejadiannya, cerita sama hakim. Biar hakim bisa memutus, mendengar kejadiannya, kemudian bisa memutus dengan hukuman yang seberat-beratnya buat Haji. Nah itu sebetulnya mengharapkan si hukuman yang seberat-beratnya untuk Aji begitu. Katanya sih di situ captionnya, dulu Agus gantung makanya Aji siram pakai air keras. Agus minta Aji dihukum Meteo ya, atau sama-sama dia. Jangan sih. Kemarin di podcastnya Badaensu dengan bijaknya, ini adalah kesalahan dari lisan lidah gitu kan. Sekarang 1,2 kayaknya nggak dapet gitu, dijanjiin terus operasi gitu, terus hadir Asyana Ashini gitu, sehingga ini mungkin yang menimbulkan depresi. Saya sih percaya gitu Agus ini ya depresi ya karena itu semua. Tapi sebenarnya coba dia ikuti dari awal, rencana awal bersama Teh Nopi begitu kan, dengan fokus di pengobatan dan sisanya akan dibawakan usaha. Mungkin Agus sekarang hidup dengan tenang, nyaman begitu. Ya, tapi ini juga yang ditakutkan oleh netizen juga kalau masalah ini selesai, bagaimana nasibnya Agus? Yang jadi ekstrim lagi pertanyaan dari netizen adalah apakah masih ditunggu sama istrinya gitu? Ya, tapi dengan harapan misalnya kalau kita ikuti Teh Nopi begitu kan akan dibuatkan usaha atas nama Agus gitu kan. Itu kan enak nanti menjalani hari tua. Tapi ya sudahlah, nasib Agus mungkin bukan di situ gitu kan. Jadi segitu sebetulnya. Semoga videonya bisa memberikan informasi dan hiburan untuk semua. Jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.